Bab 488 anjing ini jangan dipermainkan. Jiang Chen bukan orang yang pelit, dan dia bisa dengan mudah membayar satu pil pemulihan bumi. Namun, dia tidak tahan dengan penjaga yang meminta biaya masuk untuk seekor anjing. Melihat seorang pemuda berani meragukan kata-katanya, penjaga itu langsung marah. Di kota Hongyue, tidak ada seorang pun yang pernah menentang biaya masuk yang ditetapkan oleh City Lord Mansion. Pemuda ini hanya mencari kematian. Namun, sebelum penjaga itu sempat berkata apa-apa, si kuning besar langsung protes. Ia menggonggong dengan marah, lalu berteriak pada Jiang Chen, apa salahnya anjing? Kenapa anjing tidak bisa membayar biaya masuk? Bayar dia cepat. Bayar juga 2 kali lipat, tunjukkan padanya status bergengsi anjing tuan ini. Jiang Chen hampir muntah darah setelah mendengar apa yang dikatakan Big Yellow. Semua orang di sekitar langsung mengalihkan pandangan mereka, dan beberapa bahkan menunjuk jari mereka ke arah Big Yellow, berpikir bahwa anjing ini adalah seorang idiot. Apakah ada yang salah dengan otak anjing ini? Tuannya ingin menyimpan satu Earth Restoration Pills untuknya, tetapi dia tidak hanya menolak, dia malah ingin membayar 2 kali lipat. Dasar bodoh. Ah, kasihan sekali pemuda ini karena menjadi tuan atas anjing itu, tidak tahu bahwa anjing peliharaannya itu sebenarnya bodoh. Namun, pilihannya juga aneh, dia malah menjadikan anjing sebagai hewan peliharaannya. Anjing sialan, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jiang Chen dengan kuat menekan telapak tangannya ke kepala Big Yellow. Enyahlah. Otakmu yang salah. Cepat, bayar penjaga itu. Ingat, bayar 2 kali lipat untuk anjing tuan ini. Kalau tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Big Yellow hanya berbaring di tanah dan bertingkah seperti bajingan. Sepertinya dia baru akan bangun setelah Jiang Chen membayar 2 pil pemulihan bumi untuknya. Adegan ini membuat orang banyak menggelengkan kepala. Namun, penjaga itu malah tersenyum. Ia merasa anjing kuning besar ini sangat menyenangkan matanya. Ia sangat senang ketika ada yang mau membayar lebih dari biaya masuk, karena ia bisa menyimpan kelebihannya untuk dirinya sendiri. Karena itu, ia sangat berharap bisa bertemu lebih banyak orang seperti si kuning besar, yang sangat bodoh. Cepatlah. Jangan tunda kami. Seseorang di belakang terus mendesak dengan tidak sabar. Anak muda, cepat bayar biaya masuknya, jangan buang-buang waktu orang lain di sini. Penjaga itu mengulurkan lengannya ke arah Jiang Chen. 5. 3 untukku, 2 untuk anjing itu. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, melemparkan 5 pil pemulihan bumi kepada penjaga. Setelah itu, dia meletakkan lengannya di belakang punggungnya dan berjalan melalui pintu masuk. Penjaga itu mengambil semua pil pemulihan bumi dengan senyum yang mempesona di wajahnya. Banyak orang di belakang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sepertinya anjing itu bukan satu-satunya yang bodoh, bahkan tuannya juga bodoh. Seperti tuan seperti hewan peliharaan. Meskipun mereka bisa memasuki kota hanya dengan membayar 2 pil pemulihan bumi, dia bersikeras membayar 5. Dia tampak seperti anak manja yang kaya di mata orang banyak. Sambil tersenyum, penjaga itu meletakkan 3 pil pemulihan bumi ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Namun, pada saat ini, Jiang Chen yang baru saja pergi tiba-tiba kembali. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Kota Hongyue termasuk provinsi mana di wilayah mendalam? Jiang Chen bertanya. Provinsi Liang. Penjaga itu menjawab pertanyaan Jiang Chen dengan senyum lebar. Para penjaga ini selalu memperlakukan orang kaya seperti ini secara berbeda, apalagi orang ini yang baru saja memberinya penghasilan tambahan. Keduanya berjalan menyusuri jalan kota Hongyue. Jalan itu lebar, dan tanahnya terbuat dari bebatuan hijau muda yang halus. Begitu lebarnya sehingga 10 kereta perang dapat berjalan berdampingan tanpa terasa sesak. Berbagai macam toko dapat ditemukan di sepanjang jalan. Beberapa menjual pil, beberapa menjual jiwa iblis, dan beberapa menjual senjata tempur. Namun tentu saja, kualitas barang-barang ini biasa saja, dan tidak cukup bagus untuk menarik perhatian Jiang Chen dan Big Yellow. Selain barang-barang yang diperjualbelikan di antara para kultivator, ada juga banyak yang menjual makanan. Meskipun para kultivator dapat menyerap energi yuan alami dan membersihkan tubuh mereka, sehingga tidak perlu makan apapun, mereka tetap menikmati makan. Di banyak tempat, makanan lezat dengan mudah menjadi populer dan dicari oleh banyak orang. Bagi seseorang seperti Big Yellow, daya tarik makanan sangat besar. Hal ini dapat terlihat dari air liur yang ditinggalkannya di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, Big Yellow menghilang dari tempatnya. Jiang Chen berbalik dan langsung melihat bahwa Big Yellow sudah tiba di depan sebuah warung makan. Pemilik warung itu berteriak dengan suara keras, domba panggang. Domba iblis Wuji. Resep eksklusif. Makanan lezat yang harus kamu coba. Pemiliknya tiba-tiba melihat seekor anjing besar berwarna kuning muncul di depan kandangnya, dan mata anjing itu menatap ke arah domba yang baru dipanggang, sementara air liurnya hampir menetes ke permukaan kandang. So, dari mana anjing ini berasal? Apakah kamu percaya ayah tidak akan memanggangmu menjadi makanan anjing yang lezat?
Pemiliknya melotot marah ke arah Big Yellow. Big Yellow tidak terganggu oleh pemiliknya. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari di depan domba panggang itu, membuka mulutnya dan menggigitnya. Ketika pemiliknya akhirnya menyadarinya, Big Yellow dan domba panggang itu telah menghilang. Bajingan! Anjing sialan! Pemiliknya marah besar. Gelombang energi meletus dari tubuhnya saat ia mengambil senjata tempurnya. Ia tampak hendak mengejar Big Yellow dan mencabik-cabiknya. Namun, seorang pemuda datang ke kiosnya dan dengan santai melemparkan pil pemulihan bumi kepadanya dan berkata, "Maaf, saya akan membayar daging domba panggang itu." Setelah berkata demikian, pemuda itu mengejar anjing itu sambil bergumam, "Anjing sialan, tidak bisakah kau menyelamatkanku dari masalah?" Ketika Jiang Chen akhirnya berhasil menyusul Big Yellow, daging domba panggang itu telah dilahap habis oleh Big Yellow. Tanpa menunjukkan rasa hormat, Jiang Chen langsung mencubit telinga Big Yellow, "Kenapa kamu tidak bisa bersikap sedikit saja? Sialan, kita baru saja tiba, dan kita harus tetap merunduk. Apa kamu akan mati karena melakukan itu?" "Ruff. Sobat, lepaskan telinga anjing tuan ini." Big Yellow memamerkan giginya pada Jiang Chen. "Anjing sialan, kau harus berjanji pada ayah untuk tidak merampok makanan jalanan itu. Ini benar-benar memalukan." Jiang Chen terus mencubit telinga si kuning besar. Jika si kuning besar ingin merampok harta seseorang, Jiang Chen tidak hanya tidak akan menghentikannya, dia bahkan akan membantunya. Namun, orang ini malah merampok makanan. Ini sungguh memalukan, dan jika mereka dikejar oleh seseorang karena ini, itu akan lebih memalukan lagi. Tidak mungkin. Makanan di sini benar-benar lezat, dan semuanya daging binatang iblis. Sangat kenyal dan lezat, ayah harus memakannya. Big Yellow protes. "Nanti aku akan mengajakmu ke restoran terbaik di kota Hongyue, ya?" kata Jiang Chen. "Janji." Mata Big Yellow berbinar. "Tentu saja. Dalam keadaan normal, tempat yang paling ramai adalah restoran, tempat orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat ditemukan. Itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mengumpulkan informasi. Karena mereka baru saja tiba di kota Hongyue, mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak informasi tentang tempat ini." Selain itu, Jiang Chen merasa bahwa ia juga perlu makan sesuatu untuk menghilangkan rasa laparnya. Memanfaatkan kesempatan ini untuk berpesta besar seharusnya dapat membuatnya merasa senang. "Bagus sekali, kamu orang yang baik hati." Big Yellow menganggukkan kepalanya dan memuji Jiang Chen. Dalam perjalanannya, Big Yellow masih saja bertingkah nakal. "Hai, wanita cantik, apa kabar? Hei, kau gadis yang cantik sekali, apakah kau tertarik menjadi kekasih anjing tuan ini? Anjing tuan ini dapat menjadikanmu muridku dan mengajarimu keterampilan yang hebat. Hei, kamu yang bermata tikus. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu terus menatapku, aku akan mencungkil matamu dan menghancurkannya. Apa kamu belum pernah melihat anjing yang tampan dan perkasa seperti itu sebelumnya? Gadis cantik, apakah kamu tertarik untuk berbicara tentang kehidupanmu dengan anjing tuan ini?" Sepanjang jalan, Big Yellow terus menunjukkan sifatnya yang sombong dan angkuh, menggoda semua gadis yang melewatinya dan mengundang banyak kebencian. Jika tatapan mata bisa membunuh, mungkin Big Yellow hanya akan memiliki secuil kulit sekarang. Sialan. Jiang Chen benar-benar berharap bisa meninggalkan jejak kaki yang besar di wajah Big Yellow. Sebelum para pejalan kaki benar-benar bisa meluapkan amarah, Jiang Chen menarik telinga Big Yellow, berubah menjadi jejak cahaya dan menghilang dari jalan. Membawa anjing ini sama saja dengan sengaja mencari masalah. Dengan kecepatan yang luar biasa, Jiang Chen segera tiba di jantung kota Hongyue. Di depannya adalah jalan tersibuk di kota itu. Tepat di tengah jalan berdiri sebuah bangunan emas setinggi 3 lantai. Di bawah pantulan sinar matahari, bangunan itu bersinar dengan warna yang mulia dan mewah. Permukaan luar bangunan sepenuhnya terbuat dari emas murni. Meskipun emas tidak berharga bagi para petani, menggunakan emas murni untuk membangun bangunan masih dianggap boros. Nama gedung ini sesuai dengan tampilannya, The Golden Tower. Namanya saja sudah cukup untuk memberi kesan mewah pada menara ini. Namun, yang membuatnya benar-benar menonjol adalah beberapa kata kecil yang tertulis di bawah namanya, restoran terbaik di kota Hongyue. Restoran terbaik di kota Hongyue, aku yakin itu restoran kelas atas. Ayo, kita makan di sini. Si kuning besar meludahkan lidahnya dan menjilati bibirnya. Hidungnya sangat sensitif, jadi mungkin dia sudah mencium aroma yang berasal dari restoran itu, karena ekornya yang besar sudah bergoyang-goyang. "Ayo, kita akan berpesta besar hari ini." Jiang Chen tersenyum. Karena dia sangat kaya, apalagi makan di restoran ini, dia bisa dengan mudah membeli seluruh restoran. "Selamat datang. Silakan datang." Seorang pemuda berpakaian seperti pelayan keluar. Ketika Jiang Chen melihat pelayan ini, dia dapat melihat bahwa pelayan itu adalah seorang prajurit inti ilahi. Seorang pelayan inti ilahi, ini adalah benua ilahi, bukan tempat yang dapat dibandingkan dengan benua timur.
Sebelum Jiang Chen sempat berkata apa-apa, si kuning besar sudah menjulurkan lehernya ke depan dan mulai mendorong masuk. Namun, si pelayan menghentikannya. Hei hei hei, menara emas adalah tempat bergengsi, anjing tidak diperbolehkan masuk ke sini. Apa yang baru saja kamu katakan? Si kuning besar segera melompat. Anjing ini tidak akan pernah membiarkan siapapun memandang rendah dirinya. Saya bilang, anjing tidak diperbolehkan masuk ke sini. Sikap pelayan itu tegas. Dia menoleh ke Jiang Chen dan berkata, Tuan muda, harap patuhi aturan, ini adalah tempat kelas atas. Anda dapat memilih untuk mengusirnya. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda, anjing ini tidak boleh dianggap remeh. Setelah menatap pelayan itu dengan tatapan kasihan, Jiang Chen melangkah masuk ke menara emas. Setelah melewati pintu masuk, dia langsung mendengar suara keras di belakangnya. Dia melihat pelayan itu tertabrak masuk ke restoran dari luar, dan diikuti oleh seekor anjing kuning besar yang berotot. Si kuning besar melompat ke tubuh pelayan itu dan memamerkan giginya padanya, aku tantang kamu untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Tidak, tidak tuan anjing, silakan masuk. Tubuh pelayan itu gemetar karena ketakutan yang amat besar, dan dia pun segera menganggukkan kepalanya. Sebagai pelayan menara emas, penilaian dan inderanya sangat tajam. Sekarang, betapapun bodohnya dia akhirnya menyadari bahwa anjing ini tidak boleh dianggap remeh. Melihat bagaimana anjing ini bersikap, jika dia tetap berkata tidak, anjing ini pasti akan menggigit kepalanya.